bersama saya Gan Abdillah di Bongkar Fisika. Di sini saya akan menjelaskan fenomena air di bumi sebagai tugas UAS mata kuliah Kajian Sains Islam semester 4. Nama saya Gan Abdillah dengan NIM 191970014. Air adalah salah satu komponen penting kehidupan. Allah menciptakan air sebagai sumber segala kehidupan. Manfaat air bagi makhluk hidup sangatlah besar, sebab hampir setiap makhluk hidup memerlukan air untuk kelangsungan hidupnya. Dalam buku berjudul Al-Quran versus Sains Modern, karya Ramdhani dan kawan-kawan, Dr. Zakir Naik menjelaskan bahwa air memiliki peran penting dalam proses pembentukan sel yang merupakan suatu organisme terkecil makhluk hidup. Kemajuan perkembangan ilmu sains modern saat ini menyebutkan bahwa dasar sebuah sel atau sitoplasma terdiri dari 80% air. Peneliti modern mengungkapkan 50-90% dari tubuh organisme terdiri dari air, sebab di dalam tubuh tidak akan terjadi reaksi kimiawi jika tanpa adanya air. Air juga memiliki peran utama bagi organ-organ tubuh agar bekerja sesuai dengan fungsinya. Ini hanyalah beberapa contoh dari banyak fakta mengenai fungsi air yang sangat vital bagi kehidupan. Dalam salah satu ayat Al-Quran mengungkap mengenai air hujan yang kemudian mampu menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, yaitu dalam Quran surat Toha ayat 53 yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi ja'ala lakumul arda mahdan wa salaka lakum fiha subulan wa anzala minas samaa'i maa'a fa akhrajna bihi azwajan min nabatin syatta. Shadaqallahul azim. Yang artinya, yang telah menjadikan bagimu bumi sebagai hamparan, dan yang telah menjadikan bagimu di bumi itu jalan-jalan, dan menurunkan dari langit air hujan, maka kami tumbuhkan dengan air hujan itu berjenis-jenis dari tumbuh-tumbuhan dan bermacam-macam. Bunyi surat Toha ayat 53. Ayat tersebut menjelaskan bahwa tiap-tiap benda hidup, tiap-tiap makhluk hidup terbuat dari air. Ayat Al-Quran yang diturunkan sekitar 14 abad lalu itu telah mengungkapkan fakta yang baru diketahui secara detail pada masa modern saat ini. Air hujan yang jatuh ke bumi terbagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama menguap ke atas karena pemanasan. Kemudian bagian kedua mengalir ke permukaan sebagai air hujan atau menggenang di danau atau kolam sawah sebagai air cekungan tanah. Kemudian bagian ketiga meresap ke dalam tanah. Sebagian dari yang meresap ke tanah akan tetap tertahan berada di dalam sebagai kelembaban tanah atau mengalir ke dalam lapisan batuan yang lebih dalam dan tersimpan sebagai air tanah dalam. Mengutip dari buku tafsir ilmi yang berjudul Air dalam Perspektif Al-Quran dan Sains yang disusun oleh Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Quran, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI menjelaskan mengenai air di dalam bumi. Di dalam buku tersebut dipaparkan di daerah hilir yang lebih rendah, air tanah dalam ini akan keluar kembali menjadi mata air di hulu-hulu sungai atau pada tebing-tebing yang tertoreh. Apabila air tanah ini mendapat tekanan yang cukup kuat, mata air dapat menyembur ke atas sebagai mata air
artesis. Disebutkan juga dalam Al-Quran surat Qamar ayat 12 yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa fajjarnal arda uyuna faltaqal ma'u ala amrin qad qadir. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan kami jadikan bumi memancarkan mata air, maka bertemulah air-air itu untuk suatu urusan yang sungguh telah ditetapkan. Air di dalam bumi dinamai air tanah. Secara umum dapat dibedakan dua bagian. Yang pertama disebut air tanah dangkal, menempati bagian dekat permukaan termasuk di dalamnya kelembaban tanah, dan air tanah dangkal atau air sumur. Yang kedua biasa disebut air tanah dalam, yang diistilahkan untuk air dalam bebatuan atau air yang terletak pada kedalaman lebih dari 50 meter. Air ini dapat dipompa dengan teknik modern seperti sibel atau jet pump dan sebagainya. Di dalam tanah maupun batuan, air menempati ruang antar butir atau kesarangan media yang dikenal pula dengan nama ruang pori-pori. Umumnya terdapat hubungan antara suatu ruang pori dengan pori lainnya yang memungkinkan air bergerak di antara butiran-butiran tersebut, sehingga membentuk aliran air tanah. Istilah sekeras-kerasnya batu memiliki ruang pori ini dijadikan perumpamaan dalam Al-Quran, yang artinya kemudian setelah itu hatimu menjadi keras seperti batu, bahkan lebih keras lagi. Padahal di antara batu-batu itu sungguh ada yang mengalir sungai-sungai daripadanya, dan di antaranya sungguh ada yang terbelah lalu keluarlah mata air daripadanya, dan di antaranya sungguh ada yang meluncur jatuh karena takut kepada Allah, dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang kamu kerjakan. Bunyi surat Al-Baqarah ayat 74. Pada bagian permukaan tanah, kesarangan ini berhubungan pula secara langsung dengan udara bebas, sehingga memungkinkan pertukaran udara dan air antara bagian di atas dan bagian permukaan bawah. Melalui hubungan kesarangan ini pula terjadi proses-proses penguapan air ke udara dan imbunan air permukaan ke dalam tanah, yang menjadi pasokan awal air tanah. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa ilmu-ilmu sains pada zaman modern ternyata telah lebih dulu dijelaskan pada kitab umat Islam, kitab yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad SAW, yaitu kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran itu sendiri merupakan mukjizat terbesar yang diberikan Allah kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan diungkapkannya pembahasan di atas dapat menambah iman dan rasa cinta kita kepada Al-Quran, Nabi Muhammad SAW, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian penjelasan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.